Pemerintah Kabupaten Oku Timur bersama Kemenak setempat resmi melepas keberangkatan 439 jemaah calon haji asal Oku Timur untuk kloter 10. Acara pelepasan yang berlangsung di Balai Rakyat ini dihadiri oleh Bupati Oku Timur Lanosin dan didampingi Wakil Bupati Ade Nugraha Purnayuda. Total jemaah haji dari Oku Timur berjumlah 828 orang yang terbagi dalam dua kloter, yaitu kloter 10 yang terdiri dari 439 orang dan kloter 11 yang terdiri dari 389 orang. Bupati Oku Timur Lanosin berpesan kepada para jemaah calon haji untuk selalu menjaga kesehatan, mengikuti panduan dari para petugas yang mendampingi, serta selalu berkonsultasi dengan sesama jemaah dan pendamping. Dirinya meminta agar para jemaah mendoakan Kabupaten Oku Timur maju lebih mulia. Pada hari ini kita melepas para calon jemaah haji Kabupaten Oku Timur yang difasilitasi oleh Kabupaten. Nantinya Kabupaten Oku Timur mengantarkan sampai dengan ke asrama haji, sehingga para calon jemaah haji ini asal Oku Timur ini memiliki rasa persatuan dan persaudaraan yang bagus. Jadi kalau demikian diharapkan di Makkah Al-Mukarramah mereka saling berkautan dan hingga akhirnya dapat saling membantu apabila ada terjadi masalah dalam kebaikan maupun dalam yang tidak baik. Alhamdulillah syukur, tentunya kalau dilihat dari 828 para calon jemaah haji Oku Timur memiliki peringkat pertama secara kabupaten, kalau kota itu Palembang. Dan ini ya besar harapan saya akan semakin meningkat di tahun-tahun berikutnya. Dengan penuh harapan dan doa, pemerintah Kabupaten Oku Timur mengantar keberangkatan para jemaah calon haji menuju Tanah Suci. Ia berharap mereka dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan kembali dengan selamat ke bumi sebiduk sehaluan. Dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, Muhammad Taufik, TV One mengabarkan. Bupati Oku Timur Lanosin menghadiri pelantikan Panwaslu Kelurahan Desa atau PKD se-Kabupaten Oku Timur. Ia berharap PKD dapat bekerja jujur dan amanah untuk Pilkada 2024. Pelantikan sekaligus pembekalan Panwaslu Kelurahan Desa se-Kabupaten Oku Timur berlangsung di Aula Hotel Puri Paraitani Martapura yang dihadiri dan disaksikan langsung oleh Bupati Oku Timur. Sebanyak 312 Panwaslu Kelurahan Desa dilantik oleh masing-masing Ketua Panwascam dari 20 kecamatan se-Oku Timur. Bupati Oku Timur Lanosin mengucapkan selamat bertugas kepada 312 Panwaslu yang baru dilantik. Menurutnya, peran Panwaslu Kelurahan Desa akan sangat penting dalam mensukseskan pemilihan kepala daerah. Bupati Enos juga menyampaikan imbauan sekaligus harapannya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Oku Timur agar berpartisipasi dalam menyukseskan Pilkada serentak tahun 2024. Ia yakin semua masyarakat akan menggunakan hak pilihnya dengan baik. Alhamdulillah, artinya sampai dengan sejauh ini semua berjalan sesuai rencana, artinya untuk menyongsong pemilu dan pemilu kada di Kabupaten Oku Timur semuanya berjalan dengan baik. Harapannya dengan PKD yang baru dilantik? Tentu sama yang saya sampaikan dengan pelantikan-pelantikan sebelumnya. Ketentraman harus tetap kita jaga, demokrasi harus kita tegakkan sesuai dengan ideologi kita Pancasila. Semoga ketentraman di Oku Timur tetap terpelihara. Acara pelantikan ini menjadi momentum penting dalam rangka persiapan menghadapi Pilkada serentak 2024 yang diharapkan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, dan Muhammad Taufik, TV One mengabarkan. Memperingati Hari Bayangkara ke-78 tahun, Polri melalui Polsek Mariana bekerjasama dengan Karang Taruna Mariana Ilir menggelar turnamen bola voli antar desa dan kelurahan sekecamatan Banyuasin 1. Kapolsek Mariana AKP Marzuki didampingi Koramil Mariana secara simbolis membuka langsung turnamen bola voli antar desa dan kelurahan di kawasan perumahan Gria Merah Putih Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Pertandingan bola voli ini sendiri dalam rangka memperingati Hari Bayangkara yang ke-78 tahun yang digelar oleh Karang Taruna Mariana Ilir dan Polsek Mariana. Menurut Ketua Pelaksana Mujiono, dalam turnamen bola voli ini diikuti oleh 18 tim dari putri dan 8 tim dari putra yang memperebutkan trofi dan uang pembinaan dari panitia dan Polsek Mariana. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-78, alhamdulillah Polres Banyuasin melalui Polsek Mariana merangkul tim Karang Taruna kami dari Karang Taruna Mariana Ilir untuk mengadakan kegiatan ini tentunya bersifat positif dan membangun generasi muda, menciptakan generasi muda yang berkualitas. Mengharapkan hanya merangkul dan membimbing para generasi muda, terutama Karang Taruna kami, untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Untuk kedepannya, syukur-syukur kalau seandainya dari pertandingan di tingkat kecamatan ini bisa diteruskan ke tingkat kabupaten untuk mengambil dari bibit-bibit di tingkat kecamatan ini. Harapannya ke depannya mudah-mudahan Polri bersama TNI Polri selalu berintegritas, selalu kompak, selalu jaya. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal TV One mengabarkan. Menjelang pilkada di 4 kabupaten dan 1 kota di Pulau Nias, Sumatera Utara, sejumlah calon kepala daerah mengikuti kegiatan penyampaian visi misi guna memperebutkan rekomendasi Partai Gerindra untuk bertarung pada pemilihan kepala daerah November mendatang. Seluruh pengurus Partai Gerindra di 4 kabupaten dan 1 kota di Pulau Nias secara serentak mengundang seluruh calon kepala daerah di Pulau Nias. Kegiatan penyampaian visi misi Cakada ini digelar di daerah oleh DPD Partai Gerindra Sumatera Utara agar seluruh Cakada lebih mudah mengikutinya dan lebih efektif. Dari sejumlah Cakada yang menyampaikan visi misinya dan bertarung pada pemilihan kepala daerah 2024 ini, terdapat 4 orang incumbent yang kembali ikut mencalonkan dirinya. Semua calon itu masuk kategori baik, ya, sudah bagus menyampaikannya, smart. Program-program yang dijanjikan juga sangat menyentuh kepada kepentingan masyarakat, khususnya di Kepulauan Nias. Ya, ada terobosan-terobosan yang mungkin dengan aktualisasi saat sekarang ini dialami, Pak. Kalau menghubungkan antara RPJMD Sumut dan Kabupaten sudah nampak sinkronisasinya. Hanya mungkin tadi sedikit ada masukan kita sampaikan, bagaimana keberanian untuk terobosan investor yang bagaimana mengundang investor datang itu yang saya belum melihat dari seluruh calon kepala daerah. Untuk itu tadi sengaja kita tantang supaya nanti penyempurnaannya pada saat penyampaian visi misi di KPU nanti mungkin masukan-masukan itu sudah bisa disempurnakan, ya. Sehingga untuk bagaimana membangun misalnya industri perikanan, bagaimana membangun pertanian berkelanjutan, integrasi ternak dan kebun misalnya. Dari hasil penjaringan visi misi Cakada di Kepulauan Nias yang digelar oleh DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, setiap Cakada telah mengadopsi semangat dan program Presiden terpilih Indonesia Prabowo Gibran, salah satunya tentang pemberian makanan bergizi bagi anak-anak Indonesia. Dari Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oniman Halawa TV One mengabarkan. Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin membuka secara resmi Jambore Posyandu tingkat Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Acara ini juga dihadiri oleh unsur Forkopimda, manajer PT Bakri Sumatera Plantation, kepala dinas, camat, dan lurah. Bupati Asahan Surya dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Bupati mengapresiasi positif kegiatan Jambore Posyandu yang dilaksanakan selama 2 hari ini. Salah satu tujuan dari Jambore Posyandu adalah dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta menekan angka stunting di Kabupaten Asahan. Wakil Bupati berharap agar Jambore yang diikuti oleh tenaga kesehatan dari tingkat kecamatan, kader Posyandu, dapat dilaksanakan setiap tahun. Ucapkan terima kasih yang telah mengikuti Jambore kader Posyandu ini, di mana kegiatan ini merupakan ada kegiatan yang sangat penting untuk mendeteksi kesehatan masyarakat dalam rangka mengurangi peningkatan kematian ibu dan anak dalam hal pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Posyandu untuk mencegah kematian ibu dan anak pada saat persalinan, pasca persalinan, maupun pada saat untuk mendeteksi anak baru lahir sampai dengan usia balita. Kami yakin
Para kader Posyandu adalah merupakan para pejuang kesehatan yang juga merupakan para pejuang untuk mendeteksi kegiatan kesehatan sejak dini guna melahirkan generasi muda yang akan datang yang mempunyai kesehatan dan kecerdasan yang tinggi dalam meneruskan generasi di masa-masa yang akan datang. Dalam pembukaan Posyandu yang berlangsung pada malam hari dan dilanjutkan pada siang hari esoknya, ratusan peserta yang terdiri dari kader Posyandu melaksanakan kegiatan bersama dengan berbagai macam kegiatan, diantaranya senam sehat dan lucky draw. Dari Asahan Sumatera Utara, Jasa Menurung, TV One mengabarkan. Komandan Komando Distrik Militer 0302 Indragiri Hulu Provinsi Riau, Letkol Infanteri Emik Chandra Nasution melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan rumah layak huni atau RLH di Desa Pangkalan Indarung, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Dengan dibantu belasan personel TNI, Angkatan Darat, dan Kodim 0302 Indragiri Hulu, petugas melakukan bedah rumah milik warga yang tak layak huni. Sementara Ketua Persit Chandra Kirana, Nadia Emik C. Nasution, pada kegiatan tersebut juga menyerahkan bantuan untuk pemilik rumah, di mana bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban hidup pemilik rumah. Pelaksanaan pembangunan bantuan RLH ini salah satu bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat. Bahkan anggaran dan pengerjaan pembangunan rumah tersebut langsung dilakukan oleh anggota TNI bersama warga setempat. Dandim 0302 Inhu Letkol Infanteri Emik Chandra Nasution menyampaikan bahwa TNI mempunyai doktrin dari 8 wajib TNI, salah satunya membantu kesulitan rakyat di sekelilingnya. Dapat arahan langsung dari Komandan Korem 031 Wirabima untuk menindaklanjutin. Hanya dalam waktu 1 kali 24 jam harus segera kami aksi, dan hari inilah kami datang di kampung Pangkalan Indarung di daerah Kuantan Singingi. Adapun target pengerjaan kami ini dalam waktu kurang lebih 1 bulan, kami harapkan untuk rumah layak huni ini agar segera dapat dimanfaatkan oleh keluarga. Usai peletakan batu pertama, Dandim didampingi Ketua Persit Chandra Kirana melanjutkan pemberian bingkisan kepada keluarga Pajri dan masyarakat. Bantuan itu sebagai bentuk perhatian dan dukungan untuk kebutuhannya. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Muhammad Arifin, Fajar Ramadan, TV One mengabarkan. Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN Provinsi Sumatera Utara menggelar secara serentak gerakan intervensi pencegahan stunting di Dusun Kantil, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Senin 10 Juni 2024. Pada pelaksanaan tersebut turut hadir PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin, PJ Bupati Langkat HM Faisal Hasrimi, Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Dr. Munawar Ibrahim, Kadis Kesehatan Sumut, Forkopimda Sumut, Forkopimda Langkat, dan sejumlah OPD dan jajarannya. Rangkaian acara berlangsung lancar dengan melakukan peninjauan langsung pelaksanaan intervensi pencegahan stunting dengan melakukan penimbangan dan pengukuran yang menyasar pada ibu hamil, balita hingga calon pengantin di desa tersebut. Kita aktifkan secara menyeluruh, kita fungsikan sehingga gerakan-gerakan dalam rangka stunting tersebut bertolak dari data dari Posyandu yang ada. Jadi sudah disampaikan oleh perwakilan BKKBN bahwa kita akan menyusur wajib menimbang 100% bayi yang ada dari hari ini dan seterusnya, sehingga terdata betul. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala BKKBN antara data yang terdata dengan fakta di lapangan itu harus berimpit datanya secara nyata sehingga kita bisa melihat deviasinya nanti akan muncul. Jadi kita harapkan pada hari ini seluruh provinsi Sumatera Utara itu melaksanakan aksi serentak yaitu penimbangan dan pengukuran. Kita harapkan ini dalam bulan Juni ini harus 100%. Kalau pada hari ini misalnya belum mencapai 100%, maka kita punya waktu sampai akhir bulan ini, yaitu kita akan lakukan jemput bola atau sweeping sekalipun yang memastikan bahwa cover kita itu harus mencapai 100%. Sehingga data ini nanti akan menjadi data yang bisa dikonfirmasikan kepada SKI.
Dari Langkat, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan.